Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya setiap manusia di dunia ini pasti pernah menghadapi kesusahan dalam hidupnya. Hanya saja berat dan ringannya yang membedakan kesusahan tersebut. Namun kita bisa juga katakan bahwa kesusahan itu tidaklah selamanya ada dalam hidup manusia. Dengan kata lain, bahwa hidup ini pasti silih berganti, suka ataupun duka di tengah-tengah kehidupan kita, kesuksesan atau kegagalan, dan itu adalah silih berganti. Seringkali kesusahan yang dianggap berat oleh sebagian orang, tetapi yang lain tidak begitu berat. Oleh karena itu, bahwa kesusahan adalah bagian dari hidup kita, dan juga kesuksesan atau sukacita bagian daripada hidup kita. Hanya saja ketika kita menghadapi kesusahan, kita jangan menjadi hilang pengharapan, dan ketika kita mendapatkan kesuksesan, kita jangan jatuh ke dalam kesombongan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, siapakah orang yang menghadapi kesusahan tersebut? Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menerbitkan matahari dan juga menurunkan hujan bagi orang benar dan juga orang jahat. Katakan dalam Matius 5 ayat 45. Demikian juga dengan kesusahan dan penderitaan, tidak hanya dialami oleh orang jahat, tetapi orang benar pun bisa mengalaminya. Artinya, orang yang rajin beribadah atau orang yang tidak rajin beribadah sama-sama bisa jatuh dalam kesusahan dan penderitaan. Dalam firman Tuhan pada hari ini, kita akan melihat tokoh Alkitab yang bernama Ayub, yang merupakan gambaran profil orang benar dan jujur di hadapan Tuhan. Ternyata orang benar dan jujur juga mengalami kesusahan dan penderitaan yang amat besar menurut ukuran manusia. Apa yang dialami oleh Ayub dalam penderitaannya menurut ukuran manusia sudahlah yang sangat besar di tengah-tengah kehidupannya. Untuk itu, mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini, supaya kita tidak salah memahami arti kesusahan dan penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita. Ayub dikatakan dalam firman Tuhan bahwa adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dengan singkat kata, kita sebut bahwa Ayub adalah orang benar di hadapan Tuhan, dan itu dikatakan dalam Ayub 1 ayat 1. Ayub adalah orang yang sukses. Dalam istilah Batak, dia tergolong dalam kategori 3H, yaitu memiliki Hagabeon, memiliki Hamoraon, dan memiliki Hasanapun. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki keturunan, dan dia adalah orang yang terpandang. Hal ini terbukti dengan dia memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang perempuan, yang merupakan gambaran dia memiliki keturunan atau Hagabeon. Dia juga memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, sehingga dia disebut orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur pada waktu itu. Dan ini adalah gambaran dia memiliki kekayaan atau Hamoraon.
Dan Ayub juga memiliki budak dalam jumlah yang sangat besar, dan bisa dikatakan dia adalah orang yang terpandang atau memiliki hasanah. Pada suatu ketika Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub yang menguji imannya. Bisa kita lihat dalam Ayub 1 ayat 12. Lalu anak-anaknya dan hartanya ludes, bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ayub sendiri pun mengalami penderitaan yang sangat berat, dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Dan inilah yang dikatakan menurut ukuran manusia, orang benar, orang jujur yang dikategorikan atau digambarkan dengan Ayub juga mengalami penderitaan yang sangat berat menurut ukuran manusia. Dalam kondisi demikian, apakah iman Ayub tetap kuat? Ternyata imannya tetap kuat, walaupun temannya, bahkan istrinya, membujuk dia untuk meninggalkan Tuhan. Secara umum kita Ayub mulai pasal 4 sampai dengan pasal 37 merupakan pembicaraan antara Ayub dan teman-temannya. Ketika teman-temannya tersebut membujuk Ayub untuk menghujat Allah yang disembahnya, bahkan istrinya mengajak dia untuk meninggalkan Allah. Sehingga suatu ketika Ayub juga pernah terpengaruh dan mulai ingin membela diri di hadapan Allah. Mengapa dia harus mengalami penderitaan tersebut? Padahal selama ini dia menganggap bahwa dirinya adalah orang benar. Dan Ayub pun mulai mengalami depresi dan tidak kuat lagi menanggung penderitaannya. Dia merasa bahwa Allah tidak adil, sehingga dia berkata, "Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku," yang dikatakan dalam Ayub 27 ayat 2. Dia mulai membela dirinya. Dia merasa bahwa Allah tidak adil, sehingga dia mempertanyakan keadilan Allah. Lalu Allah menjawab dia dan mengatakan kepada dia bahwa Allah itu penuh keadilan, bahwa Ayub tidak ada ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa Ayub tidak pernah melihat apa yang sudah diperbuat oleh Allah di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah kehidupannya. Dan firman Tuhan hari ini adalah jawaban Ayub kepada Tuhan atas apa yang dia katakan bahwa Allah tidak adil dan tidak benar. Dia mengatakan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, dan segala sesuatu yang dia perbuat adalah kuasa Tuhan. Dia mengatakan bahwa siapakah dia yang terselubung akan karya atau perbuatan-perbuatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan dia juga mengatakan bahwa sungguh ajaib bagi dia apa yang telah diperbuat Allah. Dan dia akhirnya dalam ayat 6 mencabut perkataannya, dan dia menyesal atas apa yang dia ucapkan bahwa Allah tidak adil dan tidak benar. Dan kita lihat dari perkataan Ayub ini, Tuhan akhirnya melakukan kuasa yang begitu besar dalam kehidupan Ayub. Dan lanjutan dari firman Tuhan ini, bahwa akhirnya Ayub mengalami kesembuhan, dan Tuhan mengembalikan harta kekayaan Ayub yang sudah hilang sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak dikatakan firman Tuhan ini kepada kita sekarang ini? Yang pertama yang mau dikatakan, bahwa setiap orang pasti memiliki pergumulan. Hidup orang percaya tentulah bukan hidup yang bebas dari masalah. Bahkan apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, apapun status hidup kita, kita tidak pernah lepas dari pergumulan. Orang kaya, orang miskin, pejabat atau orang biasa, semua pasti menghadapi yang namanya persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Persoalannya sekarang adalah apa yang membedakan kita dengan orang lain dalam menghadapi pergumulan tersebut. Bahkan bukan hanya dengan pergumulan tersebut menghadapi keberhasilan atau kesuksesan, bahwa kita harus berbeda dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Orang beriman dan orang yang tidak beriman dalam menghadapi masalah haruslah berbeda.
Orang beriman haruslah tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya dan tetap memiliki pengharapan bahwa yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada kita. Walaupun datang pergumulan, walaupun datang kesusahan, kita harus berserah kepada Tuhan dan kita katakan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dan kita mau mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, kalaupun kita menghadapi pergumulan, janganlah gampang kita berputus asa atau menjauh dari Tuhan, tetapi kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua yang hendak dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini adalah ketika kita menghadapi pergumulan atau kesusahan, apa yang patut kita lakukan? Yang patut kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Bartimeus dalam nats epistel tadi mengatakan kepada kita bahwa dalam penderitaannya dia adalah seorang yang buta sejak lahir, dia adalah peminta-minta. Dia datang berseru kepada Yesus yang lewat pada waktu itu, bahwa dia terus bersuara dan memanggil nama Yesus dengan suara kencang atau suara yang kuat agar Yesus mendengarkan dia ketika dia lewat di kota Jericho. Dan akhirnya dia didengarkan oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada dia. Jadi ketika ada pergumulan, ketika ada kesusahan, firman Tuhan pada hari juga mengingatkan kita, mari datang mengadu kepada Tuhan, mari memohon kepada Tuhan, dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan punya kuasa untuk memberikan kesembuhan, dan itu sendiri telah dialami oleh Ayub, dan dia datang kepada Tuhan dan akhirnya dia memperoleh kesembuhan. Walaupun dia telah diolok-olok, walaupun dia telah diajak oleh istrinya untuk menjauh dari Tuhan, tetapi iman percayanya tetap kuat dan mengandalkan Tuhan, dan akhirnya dia memperoleh kesembuhan. Yang ketiga, firman Tuhan pada hari ini hendak mengatakan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa merencanakan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menginginkan kebaikan dan keteraturan. Tuhan tidak pernah memiliki rencana yang buruk terhadap kita. Rancangannya adalah rancangan yang baik, yang menyenangkan hidup kita. Untuk itu, mari kita serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan, dan kita yakini bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan itu telah terbukti dari Ayub bahwa rencana Tuhan itu adalah rancangan kebaikan untuk dia dan untuk kita. Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya dan juga menciptakan diri kita. Ketika kita mengalami kesusahan, mari datang kepada Dia. Ketika kita mengalami penderitaan, mari berseru kepada Dia. Ketika kita menghadapi kegagalan, mari memohon kepada Dia agar Tuhan yang akan memperbaikinya. Tuhan mengetahui semua yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, dan Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang mau memberikan kesenangan di tengah-tengah orang yang datang kepada Dia. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Dia, mari kita berseru kepada Dia, mari kita mengandalkan Dia, dan mari kita meyakini kuasanya mampu menyembuhkan sakit penyakit dalam kehidupan kita, baik sakit fisik maupun sakit rohani. Kalau kita datang kepada Dia, kita akan disembuhkan oleh Dia. Oleh karena itu, dengan berpengharapan kepada Tuhan, apapun yang kita alami, kesusahan ataupun keberhasilan, kita akan senantiasa dalam bimbingan Tuhan, asalkan kita mau senantiasa berseru kepada Dia. Orang yang percaya haruslah berbeda dalam menghadapi segala sesuatunya. Berbeda dalam menghadapi kesusahan, tidak menjauh, tapi lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Berbeda dalam menghadapi kesusahan, tidak menjadi tinggi hati, tetapi memiliki rasa syukur di tengah-tengah kehidupan. Yang pasti, suka dan duka dipakai Tuhan untuk memperkuat iman kita. Hanya saja kita harus datang kepada Dia agar kita penuh dengan sukacita dan syukur di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami
agar kami boleh belajar dari iman Ayub. Walaupun dia Tuhan menghadapi kesusahan, dia tidak berputus asa, dia tidak menjauh daripada Tuhan, tetapi dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan meyakini bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik di tengah-tengah kehidupannya. Dan itulah Tuhan yang hendak kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kalaupun Tuhan kami menghadapi banyak kegagalan, banyak kesusahan, ataupun banyak penderitaan, tapi Tuhan kami mau berjalan bersama Tuhan, sehingga Tuhan kami beroleh keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kebaikan dan kesuksesan dan keberhasilan. Terlebih Tuhan memberikan sukacita kepada kami. Ajar kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Tuhan, sehingga kami boleh meyakini Tuhan bersama-sama dengan kami. Sertai kami, sertai seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan berdoa. Amin.